Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Al-ma'qidu ats-tsalits asyar. Simpul yang ke-13. Badlul juhdi fi tahaffudhil ilmi wal mudzakarati bih was su'ali anhu. Mencurahkan segenap daya dan upaya dalam menghafal ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dan mengerahkan segala daya dan upaya dalam bermudzakarah, mengingat-ingat serta mengulang kembali hafalan-hafalan ilmu dan pelajaran-pelajaran yang telah dia pelajari. Yang ketiga, wasu'ali an, bertanya tentang ilmu tersebut. Bertanya tentang apa yang dia kurang pahami padanya. Maka tiga pilar ini merupakan pilar-pilar kesuksesan seorang penuntut ilmu. Dengan dia mencurahkan badlul juhdi. Tidak ada yang mudah. Tidak ada yang lapang. Dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan upaya, dibutuhkan perjuangan. Ada harga yang harus antum bayarkan di sana. Badlul juhdi, segenap daya dan upaya, waktu, tenaga, pikiran, naam, harta. Qala Syekh, idza talaqihi 'ani syuyukhi la yanfa'u bila hifdhin lahu. Jika seorang penuntut ilmu itu mempelajari dari seorang guru atau dari para guru, dari para syekh, la yanfa'u bila hifdhin lahu, enggak bermanfaat apa yang dia itu belajar, dia ikut kajian padanya tanpa dia menghafal ilmu tersebut. Dikatakan oleh Ibnu Bashir Al-Azdi rahimahullah, "A'ushhidu bil jahli fi majlisin." Apakah aku persaksikan, apakah aku ini dipersaksikan bil jahli dengan kebodohan di suatu majlis, wa ilmi fil baiti mustauda', sementara ilmuku itu di rumahku tersimpan. Maksudnya ilmunya hanya ada di buku catatan dia, di kitab-kitabnya dia. Wa idza lam takun hafizan wa'iya fajam'uka lil kutubi la yanfa'. Kalau kamu tidak menjadi seorang yang menghafal, seorang yang memahami, maka jam'uka lil kutubi la yanfa'. Perbuatan kamu dalam mengoleksi dan mengumpulkan kitab-kitab itu, sebanyak apapun dia, itu enggak ada manfaatnya buat kamu. Kal himari tahmilu asfara. Keledai mau memikul kitab sebanyak apapun tidak bisa mengambil manfaat darinya. Di sini menunjukkan bahwasanya hifdz itu sesuatu yang lazim. Naam. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang bayyinah, yang jelas, yang ada di dalam dada-dada orang yang diberi ilmu. Maknanya dihafal ilmu itu. Sudah menjadi kelaziman seorang penuntut ilmu itu menghafal meskipun dia sedikit. Dia punya juz amma, dia punya arba'in nawawi, dia punya misalkan thalathatul usul. Naam, itu yang standar. Wa mudzakaratin bihi, pilar yang kedua, setelah dia hafal ilmu tersebut, dia mudzakarah, murajaah. Namanya mudzakarah ini fiilnya mufa'alah, faedahnya muqabalah, saling, ada partner di situ, bukan seorang diri. Jadi yang pertama itu melihat kepada hak diri pribadi. Yang kedua mudzakarah, dia memperhatikan hak teman sejawat dia dalam menuntut ilmu, dengan dia bermudzakarah bersamanya, saling murajaah bersamanya. Dan mudzakarah ini amrun lazim. Dikatakan Al-Imam Al-Bukhari itu jabalul hifdz, jabal fil hifdz. Nah, sudah sangat kokoh dalam hafalan beliau. Ditanya resepnya saja. Resepnya apa, Imam? Kok antum hafal jutaan hadis? Dan hafal jutaan hadis berserta sanadnya. Bukan cuma sanadnya, hafal masing-masing perawinya itu, jarhan wa ta'dilan. Secara jarh maupun secara ta'dil. Hafal fulan begini, begini, begini. Dikomentari oleh imam ini. Dipuji oleh imam ini. Lahir di sini, mengambil guru di sini. Terus sampai sanad yang lain, begitu. Jutaan. Dikatakan oleh Bukhari, apa resepnya? Ditanyakan kepada Al-Imam Al-Bukhari apa resepnya, beliau mengatakan mudawamatun nazar, senantiasa melihat kepada catatannya itu. Dan mudzakarah itu sebuah kehidupan bagi ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullah, man talabal ilma wa hassalahu, man talabal ilma wa hassalahu saluhad dunyahu wa akhiratuh. Barang siapa yang menuntut ilmu dan dia meraihnya, akan bagus dunia dia dan akhirat dia. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan
Fahayatul ilmi mudzakaratuh. Senantiasalah kamu dalam ilmu itu dalam keadaan bermudzakarah. Karena hidupnya ilmu itu ya dengan kamu bermudzakarah itu. Kalau kamu tidak melakukan mudzakarah, hilang ilmumu, hilang hafalanmu. Nah, wasu'ali anhu, dan kamu bertanya pada apa yang kamu itu tidak jelas padanya. Ini memperhatikan kepada pilar yang ketiga, yaitu hak bagi gurunya. Kamu bertanya kepada gurumu tentang apa yang kamu tidak pahami. Fahaula'i tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu. Haula isim isyarah li al-qarib, untuk sesuatu yang dekat, jamak. Kembalinya kemana isyarat ini? Mereka itu semua mana? Tiga perkara tadi, hifdhin, mudzakarah, dan soal. Haula, tiga perkara itu tadi, dialah yang tuhaqqiqu, yang akan mewujudkan di dalam hati seorang penuntut ilmu itu apa? Ta'zimahu, pengagungan dia terhadap ilmu. Naam, bikamalil iltifati ilaihi wal ishtighali bih. Dari sisi apa bentuk pengagungannya itu? Dari sisi kesempurnaan dia dalam mencurahkan perhatian dia kepada ilmu tadi. Sudah dia hafal, menunjukkan apa? Perhatian, respek dia kepada ilmu itu tadi, dia hafal. Nggak cukup dia hafal, dia ajak temannya, ayo mudzakarah, ayo murajaah, kita bikin halaqah, kita bikin kerja kelompok. Nah, kita bikin belajar kelompok mudzakarah. Nggak cukup dengan itu, masih ada iskal, masih ada problem, ketidakpahaman, dia tanyakan kepada gurunya. Ini menunjukkan apa? Ta'zimnya dia terhadap ilmu itu. Dari sisi dia curahkan perhatian dia, respek dia itu, dan kesibukan dia terhadap ilmu. Fal hifdzu khalwatun binafs. Dalam menghafal itu ada kesendirian dengan dirimu sendiri. Namanya orang hafal kan sendiri. Nah, berkhalwah, berduaan dengan jiwamu sendiri kamu hafal ilmu. Wal mudzakaratu julusun ilal qarin. Namanya mudzakarah itu saling muqabalah. Berarti di sini faedahnya julusun ilal qarin. Dia duduk bersama temannya. Nah, wasu'alu iqbalun 'alal alim, dan bentuk pertanyaan dia atas apa yang dia tidak pahami itu bentuk iqbal, penerimaan terhadap seorang guru yang berilmu. Walam yazalil ulama'ul a'lamu yahudduna 'alal hifdzi wa ya'muruna bih. Senantiasa para ulama itu yang tersohor, yang terdepan dalam imamah fid din, senantiasa mereka menghasung dan menghimbau dan memotivasi untuk menghafal. Dan mereka perintahkan untuk itu dengan menghafal itu. Karena dikatakan biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Seukuran dengan kamu, apa yang kamu curahkan itu, ya seukuran itu pula apa yang akan kamu impikan. Dan butuh perjuangan dalam menghafal itu, butuh perjuangan, kesabaran, waktu, tenaga. Nah, meninggalkan hal-hal yang nyaman bagi dia, zona nyaman itu ditinggalkan dulu. Ar-raha itu fitarkir raha. Kenyamanan yang sejati, yang hakiki itu adalah dengan meninggalkan kenyamanan yang semu. Makanya dikatakan sururun nasi fi lubsil libasi. Sururun nasi fi lubsil libasi. Wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi. Kebahagiaan seseorang itu dikala dia memakai pakaian yang baru itu. Sururun nas fi lubsil libasi. Wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi. Mengumpulkan ilmu itu dengan meninggalkan nu'as. Apa nu'as? Ngantuk. Jadi kalau ngantuk, belum waktunya tidur, ya digerakkan badan itu biar nggak ngantuk. Jangan malah terlentang, ya habis tidurlah antum. Nah, disebutkan pula dalam sebuah bait syair, tamannaita an tumsi faqihan munadhira bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Kamu berangan-angan untuk menjadi seorang faqih yang ahli tanpa ada upaya dan pengorbanan. Wal jununu fununu, sementara kegilaan itu adalah suatu bidang. Wal jununu fununu, sesuatu yang terkategorikan. Maksudnya kamu mau sesuatu yang besar tapi nggak mau upaya, itu suatu kegilaan. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin. Kalau mencari harta aja itu tidak bisa kecuali apa? Masyaqqah. Orang kerja cari ma'isyah, itu kan masyaqqah. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammalaha wal ilmu kaifa yakunu. Kalau kerja untuk cari dunia aja nggak bisa kecuali dengan masyaqqah, dengan berpayah-payah, bagaimana dengan ilmu? Maka lebih-lebih lagi. Nah, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya dengan ya ta'allum, belajar. Nggak bisa tiba-tiba pintar.
Intinya harus ada perjuangan di sana yang harus kamu perjuangkan. Man arafa ma talab hana alaihi ma badal wahjurun nauma, katanya Ibnu Wardi, wahjurun nauma wa hasilhu faman ya'rifu al-matluba yahqiru ma badal. Hajarlah, boikotlah tidur itu dan raihlah ilmu, karena barang siapa yang mengetahui hakikat apa yang dia tuntut, remeh apa yang sedang dia perjuangkan. Sami'tu Syekhana Ibnu Utsaimin yaqul, katanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, aku mendengar Syekhku Syekh Utsaimin berkata, hafidna qalilan wa qara'na katsiran. Kita ini menghafal sedikit dan banyak membaca. Fantafa'na bima hafidna aktsara min intifa'ina bima qara'na. Sementara kami lebih banyak mengambil manfaat dari apa yang kami hafal dibandingkan mengambil manfaat dari apa yang kami baca. Karena yang dibaca itu lupa. Naam. Wabil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fi nafs. Dengan mudzakarah itu tadi, murajaah itu tadi, akan menjadi kontinu, kekal kehidupan hidupnya ilmu itu di dalam jiwa. Fa hayatul ilmi mudzakaratuh. Wa yaqwa ta'alluquhu biha, dan menjadi kuat keterkaitan ilmu itu dengannya. Wal muradu bil mudzakarati adalah mudarasatul aqran. Yang dimaksudkan mudzakarah itu apa? Saling belajar bersama teman sejawat. Jadi murajaah, mudzakarah sifatnya apa? Bersama-sama. Wa qad umirna bi ta'ahudil Qur'anil ladzi huwa aisarul ulum. Kita ini sungguh telah diperintahkan untuk mengikat senantiasa apa? Mengikat, mengadakan perjanjian dengan Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an itu adalah semudah-mudah ilmu. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sungguh aku mudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat. Maka ada enggak yang mau mengingatnya? Cuman itu aja. Naam. Rawal Bukhari wa Muslimun an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Aba Uwais, Nasmul Bukhari. Man? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Barizah bin Al-Mughirah bin Al-Bukhari. Ahsan, masyaallah. Baik. Wa Muslim? Abu Husain Muslim? Ahsan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibilil mu'aqqalati. Permisalan pemilik Al-Qur'an dan itu permisalan pemilik Al-Qur'an itu semisal pemilik ibil yang terikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Kalau dia itu mengikatnya, maka akan tetap itu onta. Wa in atlaqaha dhahabat. Onta itu kalau kamu lepas enggak, kamu ini hilang sudah, dia pergi dengan sendirinya. Berbeda dengan sapi, dengan kambing. Nah, dia akan kembali. Adapun onta, wa in atlaqaha dhahabat. Begitu pula Al-Qur'an. Dan ini sesuatu yang mujarrab gitu loh. Kalau kamu remehkan atau kamu tidak menaruh perhatian yang besar padanya, merotoli rontok itu hafalan itu. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh di dalam Al-Ma'qid Ats-Tsamin, di dalam simpul yang ke-8, beliau mengatakan idza kana hadza wasful Qur'an al-muyassar fama dhannu bi ghairihi minal ulum. Kalau sifat dari Al-Qur'an yang itu memang dimudahkan saja, sulitnya untuk kita mempertahankannya, maka bagaimana lagi dengan ilmu-ilmu yang selain Al-Qur'an. Qala Ibnu Abdul Bar fi kitabih At-Tamhid, termasuk salah seorang pembesar fuqaha dari mazhab Maliki. Inda hadzal hadis, beliau mengomentari hadis ini, wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidzikri kal ibilil mu'aqqalati man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulum. Kalau Quran itu yang mudah diingat, perumpamakan seperti onta, siapa yang mengikatnya dia akan menahan onta tersebut, maka bagaimana dengan seluruh ilmu-ilmu yang selain Al-Qur'an. Wa bisu'ali 'anil ilmi tuftatahu khazainuhu. Dengan kamu bertanya tentang ilmu, itu akan terbuka perbendaharaan ilmu. Nah, karena tidak setiap yang diketahui itu akan disampaikan, tidak setiap yang diketahui itu akan dikatakan. Nah, maka terkadang keluar suatu ilmu itu kapan? Ketika dia ditanyakan. Fa husnul mas'alati nisful ilm. Baiknya pertanyaan itu setengah dari ilmu. Kalau kamu lihat mau tahu kualitas yang ada pada seseorang, seorang penuntut ilmu misalkan, dapat diketahui dari kualitas bobot pertanyaan dia. Naam. Fa husnul mas'alati nisful ilmi. Baiknya cara penyajian masalah, penyampaian permasalahan bahasa. Wa su'alatu al-musannafatu kama sa'ili Ahmad al-Marwiyati anhu burhanun jaliyun ala 'azimi manfaati su'al.
pertanyaan-pertanyaan yang tertulis, Masail Imam Ahmad, Masail Imam Abi Dawud, kitab-kitab yang asalnya itu tertulis, kenapa? Karena sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ahmad, Masail Imam Ahmad ditanyakan ke Imam Ahmad. Maka karena pertanyaan-pertanyaan itu akan disusun, dituliskan menjadi sebuah kitab dan berfaedah. Syahidnya di sini itu bukti yang nyata bagaimana besarnya manfaat dari sebuah pertanyaan. Kitab itu muncul dari sebuah pertanyaan. Al-Fatwa Al-Hamawi yang muncul dari sebuah pertanyaan. Begitu pula Al-Aqidah Al-Wasithiyah dari sebuah pertanyaan. Betapa banyak karya-karya monumental para ulama besar yang itu munculnya karena sebab pertanyaan. Wa hadhil ma'ani thalathati lil ilmi. Tiga makna yang ada ini bagi ilmu. Apa itu? Tiganya itu, Zaki. La hadhil ma'ani thalathati lil ilmi. Apa makna tiga pilar itu? Hah? Abul Aliyah. Ya, al-hifdz, al-mudzakarah, wa su'al anhu. Itu bimanzilatil gharsi lisyajari. Hifdznya antum itu kedudukannya seakan-akan kamu menanam sebuah pohon. Wa saqyihi wa tanmiyatihi bima yahfadu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Dan kamu sirami tanaman kamu itu kedudukannya seperti mudzakarah. Apa yang sudah kamu tanam itu kalau kamu sirami akan apa? Tumbuh dia. Begitu pula hifdz antum, kalau senantiasa antum mudzakarah terus tumbuh dia, berkembang. Wa tanmiyatihi bima yahfadu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Begitu pula pohon ketika kamu sudah kamu tanam, kamu sirami, apa yang kamu lakukan agar berbuah? Kamu lindungi dari segala sesuatu yang dapat merusak panennya kamu, dari hama, dari apakah. Nah, fal hifdzu gharsul ilmi. Maka hafalan itu seakan-akan perumpamaannya kamu tanam pohon itu tadi. Maka menghafal itu adalah menanam ilmu. Wal mudzakaratu saqyuhu, dan mudzakarahnya itu adalah menyirami ilmunya tadi. Wasu'alu anhu tanmiyatuhu, dan bertanya tentangnya, tentang ilmu itu bentuk apa? Tanmiyah. Tanmiyah itu dari kata numu, ziyadah, semakin bertumbuh kembang. Naam. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah faidah dari Ali bin Al-Madini, imam fil hadis. Beliau berkata, sittatun, ada 6 orang, kadat tadhabu uquluhum indal mudzakarah. Ada 6 orang yang hampir-hampir saja akal-akal mereka itu hilang ketika melakukan mudzakarah. 6 orang ini menjadi heboh. Hampir-hampir akal mereka itu hilang karena hanyut dalam mudzakarah itu. Siapa mereka? Yahya bin Sa'id Al-Qattan, wa Abdurrahman ibn Mahdi, wa Waqi', gurunya Imam Syafi'i, Ibn Jarrah, wa Ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik, gurunya Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Abdul Razzaq As-San'ani. Kenapa kok sampai hampir-hampir akal mereka itu hilang? Karena apa? Karena hanyutnya sudah dalam mudzakarah itu. Mudzakarah hadis itu. Qala Ali bin Al-Madini dikatakan, kenapa kok jadi seperti itu? Min syiddati syahwatihim lahu. Karena syahwat yang menggebu-gebu dalam melakukan mudzakarah itu. Ini kisah bagaimana mudzakarahnya seorang ulama. Disebutkan juga oleh Ali bin Al-Madini, tadzakara Waqi' wa Abdurrahman ibn Mahdi. Waqi' ibn Jarrah, gurunya siapa? Imam Syafi'i. Bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi di Masjidil Haram di suatu malam. Falam yazala hatta adzana al-muadzin adzan as-subhi. Terus mudzakarah murajaah ini sampai enggak sadar tiba-tiba adzan subuh, karena larut itu tadi. Orang kalau sudah larut dalam sesuatu lupa dia waktu. Naam, sudah larut dalam sesuatu lupa. Itu permisalan dari para ulama salaf bagaimana mereka bermudzakarah. Jam berapa? Kurang berapa?